Tarif 25% atas produk impor dari Kanada dan Meksiko akhirnya ditunda selama 30 hari setelah pemerintah kedua negara meningkatkan pengamanan perbatasan masing-masing dengan Amerika Serikat. Tapi pemilik UMKM tetap cemas. When prices go up, obviously business owners are always hit hardest, right? Because we have to pay higher prices, and then unfortunately, it causes our prices to go up, which nobody likes to see. And so, of course we're nervous. We employ most of the people in the United States. It's not conglomerates, it's small businesses. We are the backbone of America when it comes to the business industries. Setelah lama relatif terkendali, sepanjang 2024, laju inflasi kembali membuat cemas pemilik usaha, pembuat kebijakan, hingga bursa saham. Bahkan ketika data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja relatif resilient dengan penambahan 143.000 lapangan kerja baru. So if you think about what's moving stocks today, first it was the jobs number right off the bat. We did see a response from the bond market with interest rates higher. And again, that sensitivity between the bond market and stocks have kind of lived up to its billing there. Secondly, we had a report from the University of Michigan. Their inflation expectations came in way higher. So they jumped about 100 basis points. It was the biggest jump in quite a long time. And so again, we want interest rates and inflation to kind of settle in here and go back down. But that was not the case more recently. Bank Sentral Amerika Serikat memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan laju inflasi dan juga memastikan penciptaan lapangan kerja maksimal. Bila perhatian The Fed sebelumnya tertuju pada pasar lapangan kerja yang dikhawatirkan melemah, maka perhatiannya kini memasuki 2025 justru pada inflasi yang dikhawatirkan kembali meningkat. Bank Sentral akhirnya tak mengubah suku bunga pada pertemuan Januari, dan pengamat pun meragukan akankah The Fed bakal menurunkan suku bunga lagi sepanjang tahun ini. When we think about the Federal Reserve action, and they have been so closely following the reported inflation numbers and reported employment numbers, we may be entering a higher inflation type of environment. So it does suggest that they may want to look ahead and not just wait until the data is reported before they do anything. And if they're really worried about inflation, they, rather than wait for it to get reported, they may try to get out ahead of it, and at the very least, not lower rates. Pertemuan selanjutnya bagi Bank Sentral adalah pada pertengahan Maret. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal, melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil. Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. And if you take that link out, that level of law enforcement out, we might be releasing somebody who we don't want back into our community. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law. And that's not acceptable. I came here the legal way. I did the right thing right. I waited in line. I paid my dues. It took me 12 years to become a citizen. Masuk secara ilegal ke Amerika Serikat adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Datang secara ilegal adalah pelanggaran ringan. Tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Instruksi Presiden Donald Trump yang diberi judul Melindungi Rakyat Amerika dari Invasi Imigran akan menolak pendanaan federal bagi yurisdiksi suaka. Belum jelas dana federal apa yang akan dipotong dan yurisdiksi mana, dan apakah negara bagian California termasuk di dalamnya. Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan. Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota suaka kurang aman.
Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. Declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails. Generally, the entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Hak-hak pemilik senjata akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah sebuah janji yang dibuat oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menurutnya akan segera ditepati. In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious, starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House. Hampir 47.000 nyawa melayang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC. Presiden Joe Biden menerapkan serangkaian tindakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan jumlah tersebut. This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry. Para pendukung hak senjata mengatakan tindakan Biden melanggar hak untuk memiliki senjata yang tercantum dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Mereka yakin Trump akan menghapusnya. We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights. Para pendukung juga berharap Trump memenuhi janjinya untuk menandatangani undang-undang membawa senjata secara tertutup. Undang-undang ini akan memfasilitasi pemegang izin untuk bepergian ke seluruh 50 negara bagian dengan senjata mereka. In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level. Putra Frank Simorelli bernama Camden yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada 2022 dengan senjata yang dibeli secara legal. Simorelli menginginkan langkah-langkah keamanan senjata seperti pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat agar tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that. The problem I have is, why does your right to have a gun overshadow my right to keep a gun out of my house? Survei Pew Research menunjukkan ada dukungan bipartisan yang luas di antara masyarakat Amerika untuk mencegah orang dengan gangguan kesehatan mental untuk membeli senjata api. Namun masyarakat Amerika tetap terbelah pada sebagian besar proposal kebijakan mengenai pengaturan senjata api. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas.
Dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional dan Hari HAM Sedunia tahun ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kembali memberi penghargaan bagi mereka yang melawan korupsi dan membela HAM di berbagai negara. Pada saat bersamaan, Deplu juga menerbitkan daftar koruptor dan pelanggar HAM. Di antara 14 nama dalam daftar tahun ini, ada nama Alpius Hasimadi yang disebut pelanggar HAM berat dalam kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani pada 2020. Atas nama gereja-gereja, atas nama orang Papua, kami berterima kasih untuk pemerintah Amerika memperhatikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan dengan tegas menolak para pelaku kekerasan pelanggaran HAM di Papua seperti Apius contohnya untuk dicekal, tidak boleh ke Amerika. Pendeta Leonora atau Dora Balubun dulu pemimpin pemakaman pendeta Yeremia dan menjadi anggota tim investigasi independen bersama Victor Mambur dan Haris Azhar. Ini juga menjadi evaluasi untuk pemerintah Indonesia. Kalau negara lain bisa melihat peristiwa ini dan kemudian mengambil langkah, pelaku pelanggaran HAM tidak boleh datang ke Amerika. Apa pemerintah Indonesia tidak bisa menghukum mereka sebagai pengakuan bahwa benar kekerasan itu terjadi? Kasus pembunuhan ini sebelumnya telah diangkat dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2021, mengacu pada temuan Komnas HAM Indonesia, meski nama Alpius saat itu tidak disebut eksplisit. Ya, menarik karena peristiwa pembunuhan di luar hukum pendeta Yeremia Zanambani itu kan terjadi 4 tahun lalu ya, 19 September 2020. Tapi baru di tahun keempat ini kemudian muncul sanksi. Pasti ada dasar ya dari keputusan ini. Tapi yang menarik adalah bahwa di situ jelas ditulis sebagai gross human rights violation. Artinya pelanggaran HAM berat. Sementara di Indonesia kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani ini belum dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Mengomentari pengumuman Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Roliansa Sumirat secara tertulis kepada VOA menyatakan Indonesia secara konsisten tidak mengakui sanksi unilateral selain sanksi dari PBB. Dengan masuknya nama Alpius Hasimadi dalam daftar pelanggar HAM berat, maka sesuai perundangan di Amerika Serikat yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Amerika Serikat untuk sekedar berkunjung maupun untuk mengikuti pelatihan militer. Tapi bagi aktivis dan pengamat yang diwawancarai VOA, pencekalan ini bukanlah yang paling signifikan dari pencantuman nama Alpius sebagai pelanggar HAM berat. Tahun sebelumnya, Deplu Amerika Serikat juga memasukkan nama mantan pejabat daerah dan mantan personel TNI sebagai pelanggar HAM berat, masing-masing terkait pelanggaran HAM di Langkat, Sumatera Utara, dan pembunuhan Teis Eluai di Papua. It does suggest that the Biden administration and the State Department is at least continuing to monitor the human rights situation in West Papua closely. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat di bawah beberapa presiden berturut-turut juga tak banyak menekan negara seperti Indonesia soal HAM dan justru mempererat kerjasama militer sebagai bagian kemitraan strategis komprehensif. There is very little record in the recent past of the U.S. Congress actually utilizing the tools at its disposal to condition military or economic or technical assistance to an improvement in the human rights situation in Indonesia. Dari Washington DC dan Jakarta, Yuni Salim, Fatia Wardah, dan tim VOA. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meningkatkan upaya memperluas pengaruh Turki di kawasan Balkan. Dia menjamu Perdana Menteri Montenegro pada bulan Desember, setelah berkunjung ke Albania dan Serbia pada bulan Oktober. The Balkans is quite a successful story for Ankara, and the number one reason for that is because Turkey has been successful to act as something of a broker, capable of maintaining parallel links with all the governments and all the ethnic groups. Turki yang mayoritas Muslim telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan Albania, yang sebagian besar penduduknya juga Muslim. Erdogan juga mengembangkan hubungan yang kuat dengan Serbia, yang dibangun di atas penguatan hubungan ekonomi dan hubungan pribadi dengan Presiden Serbia. Rusia secara historis menganggap Serbia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya, tetapi belakangan terganggu oleh perangnya di Ukraina, sesuatu yang menguntungkan Turki. Definitely, Russia has
always used Serbia for its own strategic interest. The problem is Putin at the moment is not so strong, despite the fact that in Serbia there are political parties and intellectuals who directly favor the Russian policy. Turki juga merupakan anggota Pakta Keamanan Atlantik Utara atau NATO sejak 1952. Di masa lalu, Rusia dan NATO mendukung pihak-pihak yang saling bertentangan dalam konflik di kawasan Balkan. Yang terbaru adalah di Kosovo, di mana ketegangan masih berlanjut dan penjaga perdamaian yang dipimpin oleh NATO masih dikerahkan. Ancaman ketidakstabilan yang terus berlanjut membuat keterlibatan Turki semakin penting. Turkey does have a military presence in the Balkans. It has boots on the ground by virtue of participating in NATO and EU peacekeeping efforts in the Balkans. And at the same time, sometimes if there is any possibility of any sort of tensions, Turkey might try to accumulate some diplomatic and political points by trying to be something as a go between the involved parties. Stabilitas di Balkan juga penting bagi Turki, karena kawasan ini merupakan rute perdagangan penting antara ia dan Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang paling penting. Kunjungan Erdogan baru-baru ini ke Balkan berlangsung di tengah meningkatnya frustrasi di antara negara-negara tersebut, atas terhentinya upaya mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa. Ankara seeks to position itself as a indispensable partner for the region, and often viewed by Europeans region as a periphery, right? And this visit also, speaking on a wider scale, I think it's intended to counterbalance the European Union indecision and trying to outmaneuver Russia and China. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pergantian tahun di Wall Street kembali diwarnai penantian akan Santa Claus Rally. Kali ini dengan kuatnya pemasukan perusahaan-perusahaan mega cap, termasuk raksasa-raksasa teknologi. The Santa Claus Rally is a rally up from the very end of the calendar year. So starting today, tomorrow, in through the end of the current calendar year and into the first few days of the new calendar years. Rally akhirnya tak berlangsung selama ekspektasi. One of the causes of this every year is let's go with some general optimism for a new year and new resolutions, prosperous new year for everybody. At the same time, there's probably a little bit of window dressing happening on the ends of the calendar year where people are positioning their portfolios to own a little bit more of some things, a little bit less of others. Tapi di luar optimisme pelaku pasar, ada kecemasan memasuki tahun baru dengan kebijakan baru di bawah pemerintahan baru Amerika Serikat nanti. Banyak pelaku pasar dan pelaku usaha kini mengkhawatirkan kembali meningkatnya laju inflasi memasuki 2025. Dan ini tak hanya terkait dengan ancaman tarif dari pemerintahan baru. Banyak faktor terpisah lainnya. Di antaranya perebakan flu burung yang bisa meningkatkan harga berbagai komoditas pangan. Lalu juga instabilitas di luar negeri yang kembali bisa menaikkan harga komoditas lainnya. Syria just fell apart after 54 years in a week. What does that mean for the Middle East? What does that mean for Iran? What does it mean for the effect on the energy industry? Kekhawatiran soal inflasi menguat setelah Bank Sentral AS dalam pertemuan terakhirnya pertengahan Desember merevisi proyeksi penurunan suku bunga selama 2025 dari 4 kali ke hanya 2 kali. That tells me, in the context of a slowing labor market, that they are potentially willing to accommodate a slowing market, a slow labor market, and job losses in order to satisfy their favorite child, which is inflation. And so going into 2025, we imagine that the Fed will, as long as inflation is above their 2% target, they will keep a tighter monetary policy, restrictive monetary policy. Iklim usaha dengan suku bunga tinggi dikhawatirkan bakal lebih memukul UKM maupun konsumen. We can definitely see what part of the economy is stressed. It's the lower income families. In terms of companies and businesses, certainly large cap is going to be okay. They have strong balance sheets. Their sizes can withstand a lot of the slowdown.
Small companies cannot. Pengamat mengkhawatirkan meningkatnya gagal bayar utang baik oleh perorangan maupun perusahaan, terutama UKM. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Upaya Kevin Apodo mendapatkan tempat untuk mengembangkan program dan keterampilan bagi bisnis konsultan sumber daya manusia selama bertahun-tahun menghadapi kendala. Menurutnya, faktor biaya adalah masalahnya. I would say it wasn't easy getting a space. Sometimes maybe you're required to rent or to pay or to go to a hotel, and that would be so expensive. Di American Corner, sebuah pusat yang dirancang untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan bagi inovator dan wirausahawan, Kevin mengatakan ia menemukan bantuan yang diperlukan. They act like resource centers, a place where I could just walk in or I can just walk in and get maybe access to a laptop or free internet or a space to do a program if I have, Ada 6 American Corner Metani yang berarti jalan dalam bahasa Swahili yang telah didirikan di Kenya, termasuk satu di layanan Perpustakaan Nasional Kenya yang dibuka awal November lalu. This past year we had an inclusive fashion grant where people got together to figure out how do you make fashion inclusive for persons living with disability, as well as we had a film FUPI grant where people were taught how to create short films in their community. Menurut para ahli, kurangnya sumber daya dan terbatasnya akses pendanaan yang dihadapi calon wirausahawan teknologi di Afrika telah membunuh banyak mimpi. Andrew Fasnage adalah Direktur Africa Tech Summit, ajang untuk menghubungkan perusahaan rintisan, korporasi, dan investor. Menurut Andrew, inisiatif untuk membantu pengusaha teknologi Kenya bisa membuahkan hasil bagi Kenya dan Amerika Serikat. If that can help bridge the USA and Africa and Kenya or Nigeria or Egypt or whichever market it is, that's massive because sometimes maybe the technology transfer needs a slight partnership or an introduction. Data pemerintah menunjukkan sekitar 20% pekerja Kenya berusia di bawah 35 tahun menganggur pada akhir tahun 2022. If you teach a person how to fish, they can feed themselves better than give them fish. So the relationship we have with America, which goes into supporting a startup company and entrepreneurship environment, and creating a structure and education system is what will answer the strategic direction that Kenya need to be. Kabupaten Mombasa, Lamu, dan Nakuru di Kenya termasuk di antara beberapa lokasi tempat American Corner didirikan. Para pejabat berharap inisiatif semacam ini akan membantu menghidupkan lebih banyak lagi inovasi kaum muda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Wahai manusia. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. .23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan. Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan, yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 1,5 juta paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini.
di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sup seorang koki dinobatkan jadi juara. Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Pues orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. Pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se siente realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico. Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Tempat pembuangan akhir sampah Puente Hills di California pernah menjadi salah satu yang terbesar di Amerika dan mengumpulkan lebih dari 150 juta ton sampah dari Los Angeles County selama 56 tahun. Supervisor Los Angeles County, Hilda Solis, dibesarkan di wilayah ini. Menurutnya, TPI ini menjadi gangguan bagi komunitas yang mayoritas Hispanik ini. My father would drive us past here, and even on the Pomona Freeway, which is adjacent. What this was, we weren't clear, but it smelled. There was this very toxic, kind of noxious odor that would emanate from this place, and we'd ask my dad, "What is that, Dad?" He goes, "Oh, that's the basura. The basura is trash." TPA sampah itu ditutup tahun 2013. Ketika Hilda kembali ke California seusai menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja saat pemerintahan Presiden Barack Obama, ia berupaya menjadikan wilayah ini sebagai taman bagi warga yang telah hidup puluhan tahun dengan TPA tersebut. No one likes to live around places that have contaminants or can have harmful impacts, the methane gas and all of that. It's the time now for our community to understand that this is being returned to them. It's a good way to turn something in that had such a negative impact into something better. Rencana taman ini meliputi ruang terbuka dengan jalur lari, taman bermain anjing, tempat piknik, jalur sepeda, taman interpretatif, dan skywalk yang indah. Arsitek lanskap Megan Horn mengatakan, menempatkan semua itu di atas TPA sampah memiliki tantangan tersendiri. This will always be a landfill. It's never going to become native land again, but we can do a lot to restore it. It has about 7 feet to 12 feet to 14 feet of soil on the top, and that allows us to plant it. Planting it is actually part of some of the safety environmental control systems. Pengendalian lingkungan itu juga mencakup jaringan pipa yang mengalirkan gas metana yang dikeluarkan oleh TPA sampah. Direktur Pertamanan dan Rekreasi Los Angeles County tinggal di wilayah ini. That methane is turned into energy that is put out into the grid. And we have teams of engineers. We will continue to monitor. We will continue to co-manage this park to ensure its safety. Pengembang Puente Hills berharap bisa meniru kesuksesan South Coast Botanic Garden di Palos Verdes yang dibangun tahun 1960-an dan menjadi salah satu kebun raya pertama di dunia yang dikonversi dari tempat pembuangan akhir sampah. Sementara Puente Hills Regional Park akan mulai dibangun tahun 2025 dengan target bisa dibuka pada saat Olimpiade musim panas tahun 2028 digelar di Los Angeles. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Perkenalkan, nama saya Rianto, saya penari dan koreografer Lengger Lanang Banyumas. Memperkenalkan tari Lengger ke pecinta seni tari di Amerika menjadi tujuan tur Journey of America yang dilakukan Rianto, penari dan koreografer asal Banyumas yang kini menetap di Jepang. Lengger Banyumas ini merupakan kesenian asli dari Banyumas yang dulunya adalah untuk upacara ritual kesuburan dan dilakukan oleh laki-laki, dan penari ini sebenarnya adalah masyarakat pedesaan itu sendiri yang melakukannya, karena ketika mereka tanam padi itu melakukan kegiatan tradisi yaitu dengan menari. Selama bulan November lalu, Rianto menampilkan tari tradisional lintas gender ini di 4 kota, Pittsburgh, Atlanta, Washington DC, dan New York. Di Washington DC, ia tampil di Kedutaan Besar RI bersama Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Melalui acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, Rianto menari Lengger di hadapan para pekerja profesional Amerika dari organisasi International Club of DC. Dan kali ini saya memperkenalkan tari Lengger bagi masyarakat. Saya karena sekarang generasi untuk Lengger Lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk Lengger Lanang yang ada di Banyumas. Sementara di New York bersama kelompok tari Saung Budaya, ia menampilkan karya tari Sastra Jiwangga, Journey of Javanese Body, sebuah potret pribadi mendalam Rianto. Menurut Hani Zainuddin, diaspora Indonesia yang hadir menyaksikan, warga kota New York menikmati pentas seni seperti ini. This is very good show. Very good show? Yes, it's interesting and we should have show like this more from Indonesia. Selain pentas, Rianto juga mengajarkan tari Lengger pada workshop di Ripley Greer Studios yang dihadiri para penari Indonesia dan Amerika. I feel like not beginners workshop. It went so fast, but it's so fun, and I love learning things like the fabric, the scarf that we are wearing, that Rianto says it's part of our body, and that affects how you interact with it, and you don't be scared of it, and it's a nice way to learn. Pengalaman saya mengajar tari Lengger Banyumasan di New York bersama teman-teman orang Indonesia di New York dan juga orang Amerika khususnya, menarik karena mereka baru pertama kali mengenal Lengger, dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk mereka dan mereka akan continue mengajari atau belajar tari Lengger Banyumasan ini yang rencananya memang akan saya buat acara tahunan. Dan tari Lengger ini saya memberikan informasi tentang filosofi, gerakan, sejarah tentang Lengger di Banyumas. Rianto berharap para penari ini akan tertarik untuk datang dan mempelajari lebih jauh sejarah Lengger di Banyumas. Dari Washington DC dan New York, tim VOA.